Solusi empati tegas inovasi andal setia. Solusi empati tegas inovasi andal pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati. Dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164 call center dan ajib siap melayani setia. Apa yang kamu lakukan pada saya jahat. Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi orang yang tadi yang maunya menang sendiri, Bu Indah, yang egois. Solusi empati tegas inovasi Anda. 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 Hari ini rekan SN Jakarta dan warganet, kita kehadiran narasumber yang begitu luar biasa. Beliau merupakan guru saya, seorang akademisi dan praktisi komunikasi dengan lebih dari 30 tahun berkecimpung dalam dunia komunikasi sebagai penulis, pengajar, dosen, personal coach, trainer, dan public speaker. Beliau bukan hanya menginspirasi, tetapi juga aura positifnya ini mampu membuat saya dan kita semua yang ada di ruangan ini menjadi semakin bersemangat untuk berkarya. Serta saya juga yakin nih rekan SN Jakarta dan warganet ini sesaat lagi juga akan merasakan apa yang kami rasakan. Baik, dengan hormat Ibu Indah Sukoco. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas Aldi. Apa kabar Bu hari ini Bu? Luar biasa. Sehat ya Bu ya? Ya, sehat alhamdulillah. Puji Alhamdulillah Tuhan. ya. Ya. Bu, nampaknya kita sudah tidak bertemu berapa purnama ya? Sekian purnama kayaknya kita nggak pernah ketemu nih ya Bu ya? Ya, puluhan sampai ratusan purnama ya kayaknya ya. Tapi kita terakhir ketemu tuh di syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2 ya Bu ya? Rangga, apa yang kamu lakukan pada saya jahat. Tuh kan pemirsa jadi tepuk tangan ya. Ini baru disapa aja langsung bikin kita bersemangat nih. Karena hari ini sudah ada Dian Sastrowardoyo Sukoco ya. Oke, Sukoco ya, tetap ya. Tetap ya, Ya. tetap ya Bu Indah ya. Baik Bu Indah, izin jadi memang ini kalau di podcast Rabu Belajar Bu Indah, sebelum kita memulai diskusi, ini biasanya saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber, yakni apa saja yang dilakukan dalam dunia ke-PR-an atau dunia komunikasi dari Bu Indah nih, Bu Indah ini, karena Bu Indah hari ini kan sebagai seorang public speaker dan juga akademisi dari komunikasi. Boleh Bu Indah saya bacakan Silakan Mas Aldi. CV Bu Indah ya, Silakan. terkait dengan komunikasi dan juga kepakaran terkait bidang itu ya Bu Indah ya. Ya. Baik, rekan SN Jakarta dan warganet, Ibu Indah Sukoco lahir di Jakarta 28 September. Beliau mengawali karir modeling sejak umur 9 tahun. Berkesenian menjadi hal yang tak pernah lepas dari kesehariannya. Penari Bali Istana tahun 1969 sampai 1972 ini juga tercatat sebagai cover girl majalah Gadis. Bahkan sejak periode awal penerbitan majalah tersebut pada tahun 1973. Hingga beliau berhenti dengan sendirinya menjadi cover majalah remaja wanita Indonesia tersebut ketika beliau sudah menginjak usia yang bukan lagi usia remaja, yakni pada tahun 1981. Putri Batik Indonesia, putri pelajar, finalis Putri Remaja Indonesia atau saat ini dikenal dengan Gadis Sampul, putri atletik, putri kebaya, dan sederet prestasi lainnya berhasil ditorehkan. Demikianlah CV Ibu Indah Sukoco yang beliau geluti pada zamannya. Terima kasih. Benar ya Bu ya? Ya, Itu betul semua berhubungan sekali. sama komunikasi ya? Iya, itu sangat berhubungan Sangat dengan berhubungan ya, Bu, komunikasi ya? pada karena secara visual juga ada ya. Oh. Iya, betul. Nah, saat ini aktivitasnya selain modeling itu
Di zaman itu kan pada zaman ibu nih. Nah zaman Blackpink nih ibu ngapain nih? Zaman Blackpink tadi saya mau pakai red pink. Oke, kalau tadinya saya menjadi seorang PR konsultan dari multimedia dan sebagainya. Akhirnya hidup membawa saya dari seorang praktisi menjadi akademisi dengan latar belakang pendidikan saya. Saya menjadi seorang public speaker, public training untuk kantor-kantor juga, kemudian corporate image konsultan dan dosen 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Nah ini harusnya tadi itu yang dibaca nih Bu. Itu kan future. Future. Past and present and future ya kalau orang bilang. Yang kemarin kan harus dibaca dulu masa lalu. Oh iya baik. Kita beri tepuk tangan buat Ibu Indah Sukoco. Bu Indah, tentunya hari ini kami sangat senang nih Bu Indah hadir di Podcast Rabu Belajar. Terima kasih Bu Indah atas kehadirannya di Podcast Rabu Belajar hari ini Bu Indah. Saya yang berterima kasih mendapat kesempatan hadir di Podcast Rabu Belajar hari ini. Baik rekan SN Jakarta dan warganet, demikianlah tadi perbincangan saya bersama dengan Ibu Indah Sukoco. Sampai jumpa. Baik, sudah selesai ya? Oke, terima kasih. Ini acaranya masih lanjut Bu. Acara masih lanjut ini, belum Jadi selesai. saya kembali Iya silakan Ibu. ke kursi panas. Ya? Iya silakan Oke, Ibu. baik. Sebentar, pose. Pose dulu. Kamera. Luar biasa Bu Indah. Benar ya rekan SN Jakarta, kita baru menyapa Ibu aja sudah langsung bersemangat nih Bu Indah nih. Amin. Tadi maksud saya tuh Bu, kita tuh selesai di segmen ini, tapi kita akan sampai jumpa di segmen berikutnya. Karena hari ini ada 150 segmen Bu, kita sampai jam 5 sore hari ini Bu. Baik, terima kasih. Kita buka puasa sekalian. Bu Indah, komunikasi selain sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bersifat multidisipliner, ini komunikasi ini juga sekaligus sebagai seni. Nah ini maknanya apa nih Bu, komunikasi sebagai seni Bu? Oke, penjabarannya sebenarnya ada dua ya. Kalau secara teorinya tuh komunikasi sebagai seni, karena komunikasi itu kan ada speaking, ya, ada writing, ya kan, kemudian ada gerakan, ya, dan apa namanya, ada juga yang disebut apa ya, orang bilang tuh saya ininya ada dari hati ke hati deh gitu ya. Oke. Tapi kalau secara umumnya seni berkomunikasi itu apa sih? Seni berkomunikasi adalah menggunakan hati pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain. Bukan kita buka dada kita sekedar enggak. Tapi maksudnya adalah rasa. Jadi kalau kita tuh empati ya mau bicara tuh gunakan tuh rasa kita sehingga kita tahu bagaimana nih cara menyampaikannya. Gitu. Jadi seninya di situ Seninya maksudnya di situ, ya, iya. seni berkomunikasi dalam public speaking. Betul. Begitu ya Bu. Lalu sebagai seorang pemula nih Bu dalam public speaking, karena banyak sekali nih rekan SN Jakarta dan warganet mungkin yang menyaksikan kita hari ini nih mau melakukan public speaking nih Bu. Sebagai seorang pemula, hal dasar apa Bu yang harus kita latih? Atau jangan-jangan sebenarnya public speaking ini, karena banyak orang beranggapan bahwa public speaking ini adalah bakat begitu. Artinya kalau orang nggak punya bakat dari lahir public speaking, dia nggak akan bisa melakukan public speaking. Sebenarnya itu benar atau tidak? Atau bagaimana sebenarnya Bu Indah? Kalau kita bicara benar atau tidak tuh orang suka kadang-kadang oh nggak gitu ya. Sebenarnya kalau untuk public gini, tidak ada orang di dunia ini dilahirkan sebagai pembicara. Itu yang mesti diingat. Ya, jadi tidak ada, nobody born as a speaker. Ya, jadi yang namanya bakat itu hanya 1%. Tapi practice, latihan itu yang membuat kita bisa menjadi pembicara yang handal, yang mumpuni, ya. Nah, apa saja gitu tadi ya kan Mas Aldi bilang ya. Pertama memang modal utamanya tuh wawasan kita mesti luas dulu, bukan cuma asal bicara. Berarti public speaking itu bukan cara bicaranya, tetapi yang harus kita latih terlebih dulu adalah wawasan kita. Iya, begitu, karena Ibu, gini. Dengan wawasan itu dari mana? Nah, baca buku nih. Milenial sekarang, strawberry generation, segala macam, males kan? E-book, perpustakaan deh. Di sini ada perpustakaan kan? Datang, baca. Paling enggak seminggu tuh 1 atau 2 buku. Nggak sempet lah, sempetin. Saya pun juga gitu. Kadang-kadang bacanya sambil menunggu di kampus, mahasiswa belum datang, atau lagi nunggu apa. Tapi kalau mau tidur saya enggak. Nah, karena kalau mau tidur saya nontonnya TV. Sampai akhirnya TV nonton saya tidur gitu ya. Oke, kita baca. Kemudian banyak mendengarkan berita-berita yang sangat apa ya, berkelas ya. Dari beberapa stasiun televisi, semuanya berkelas, tapi yang apa ya, topiknya tuh yang sangat tinggi lah gitu buat kita tuh saya nggak kejangkau.
keluar dari zona nyaman ya. Untuk memperkaya kosakata sama nanti berkaitan dengan kepercayaan kita. Oh, itu ya intinya ya. Jadi ketika berwawasan luas otomatis kosakata kita juga akhirnya banyak Otomatis gitu. kayak misalnya nggak kayak gitu Mas Aldi. Nah, tapi Ya. karena kita pernah baca seyogianya ya Mas Aldi kan lebih enak. Ya. Iya. Nah, itu kemudian Apalagi mulai yang kita dilatih nih? latihan vokal. Ini lagi nih yang paling enak. Untuk menjadi seorang pembicara yang handal sebenarnya dibutuhkan 1 tahun itu 50 jam bicara depan orang banyak. 1 tahun 50 jam bicara baru dia bisa menjadi seorang profesional public speaker gitu. Ya, lebih kurangnya begitu. Makanya saya masih tetap ngajar sebagai dosen yang hampir setiap hari. Sebenarnya setiap tahun saya ngumpulin kredit saya lebih dari 50 jam dalam setahun. Karena harus dilatih terus. Tapi kan saya bukan pengajar, saya bukan Iya, ini. kalau kita di rumah kan nggak ada orangnya Bu, Pakai misalnya. kaca setiap hari, ngomong depan kaca. Dan itu juga Anda akhirnya menemukan diri Anda sendiri. Hai, kamu apa kabar Indah hari ini? Seneng banget. Kok kamu hari ini kelihatan sedih, kenapa? Jadi kayak Anda bicara. Itu pun termasuk akumulasi 50 jam itu bisa Iya, dihitung seperti latihan. itu Terus ya. kalau enggak, lagi kumpul 2-3 orang sambil makan. Ada cerita baru nih tentang penemuan lidah buaya yang baru nih, atau apa. Karena udah lebih dari 2 orang, Anda sudah public speaking. Asal bukan topik rumpi ya. Nah itu yang terjadi, yang sering terjadi di gini. kehidupan nyata ini Bu. Kemarin ini kebijakan baru nih mengenai izin-izin untuk izin mendirikan bangunan atau izin harta warisan. Saya ulangin lagi ya, apa benar ya? Sebenarnya bukan yang mau mengulangi. Sebenarnya you already latihan. Itu latihan untuk memperlancar public speaking. Ini masih enak di antara orang yang kena. Ya. Kalau orang nggak kena, kan gitu. Ya, Ya. jadi pada dasarnya bahwa public speaking ini adalah suatu hal yang bisa dilatih, bukan cuma Dilatih. bakat saja begitu ya Bu ya. Dilatih dan jam terbang. Dan jam terbang. Jam terbang ini bicara lagi ya. Ya. Kalau mau bicara jadi speaker di luar instansi, Anda harus bisa bicara dari kaki 5 sampai bintang 5 dalam itu. Jadi orang ini bawah banget, ya level yang tidak begitu paham sampai yang tingkat dewa deh kita bilang gitu. Kalau Anda sudah pernah berbicara dari kaki 5 sampai bintang 5, kamu udah tahu bagaimana harus menghadapi audiens. Baik, sangat menarik ya rekan SN Jakarta dan warganet. Jadi hal yang pertama dilakukan adalah menambah wawasan dan juga kita harus berlatih, dan berlatihnya juga ternyata dimanapun dan kapanpun, gampang sekali. Ya. Baik. Apa yang kamu lakukan pada saya jahat. Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi orang yang tadi yang maunya menang sendiri Bu Indah, yang egois? Nampaknya komunikasi ini sangat berpengaruh terhadap dengan kepribadian seseorang ya. Lalu apakah benar gitu kepribadian seseorang ini juga sangat mempengaruhi ketika dia melakukan public speaking Bu Indah ya? Tadi kalau saya tangkap sedikit seperti itu. Bagaimana nih penjelasan Bu Indah nih Bu Indah? Ya itu benar ya Mas. Jadi gini, kan kalau dari ilmu teori kepribadiannya sendiri, ada yang bilang kepribadian terbagi dari ada 4 tipe. Ya. Benar. Kepribadian ada 9 tipe. Benar. Makin kita pintar makin luas kan kita Makin menguliti tipenya. teori-teori apapun Iya, dalam iya. ilmu pengetahuan, dan itu semua bagus. Ya bagus. Oke, saya ambilnya yang paling umum. Ada orang introvert, ada orang ekstrovert. Bagi lagi, ada orang yang sanguinis, koleris, pragmatis, ada yang melankolis. Oke, saya bongkarnya begini. Ada orang punya tipe itu kuat. Orangnya struggle enough. Berani mati istilahnya, berani malu, berani ambil risiko, ya. Pribadinya tuh tangguh gitu. Ada juga orang yang gesit, gercep deh. Kalau ini langsung inisiatif keluar, tipenya kayak gitu ada. Ada juga tipe damai. Oke lah, pokoknya saya maunya aman-aman aja deh, nggak mau cair ribut deh gitu. Ada orang tipe rinci, detil, temitil gitu. Setiap ininya satu persatu di ini, ya sampai stuck di situ. Nah, kita semua ini tidak bisa satu aja di situ. Kita bisa kombinasi di antara itu. Dan kita bisa mengkombinasikan jadi kita. Kepribadian ini kan berkembang terus. Bisa ke arah lebih baik atau ke arah lebih buruk. Karena dia bukan dibawa dari lahir. Dia bukan genetik. Oh, baik. Dia cuma baik. membawa genetik. Dia tuh bukan genetik. Kita membawa faktor gen, tapi bukan
oh kalau kepribadian ibu kamu gini, kamu juga gini. Enggak. Lingkungan kita dibesarkan, teman-teman kita, orang-orang yang berada di sekitar kita, pendidikan kita, apapun itu mempengaruhi perkembangan kepribadian kita. Yang nantinya berkaitan dengan pembicara. Iya. Misalnya gini, dia orangnya pendiam, nggak bisa bicara. Ya. Nah, kita kan harus tahu nih, saya ini orangnya agak tertutup. Sebagai pembicara kita kan mesti open, karena kita harus memberikan energi positif selalu kepada semua orang. Ya, jadi walaupun di sini lagi, waduh nangis Bombay, nangis darah, tetap bersandiwara loh. Hidup emang bersandiwara kok. Hidup itu kan selalu bersandiwara. Ya. Kita kan nggak boleh kasih lihat susahnya kita, senangnya kita boleh berbagi. Berarti jadi artinya Bu Indah kalau saya tangkap artinya seorang yang introvert sekalipun itu berarti dia juga bisa melakukan public speaking begitu ya? Bisa banget, bisa. Tapi semua memang dia bisa. ada pengaruhnya di situ ya, cara dia berkomunikasi ada pengaruh, tapi kita juga bisa latih begitu Iya, ya? bisa latih dan dia harus keluar dari zona ketiga. Oh, dia harus keluar. Iya, dia tidak introvertnya. Jadi kalau dia introvert atau dia merasa orangnya mau cari damai, takut salah, dia seringkali takut kalau bicara gini ntar saya salah. Ya, itu ntar saya nggak terjadi diundang tuh. lagi jadi pembicara. Ya sih pertanyaannya peserta tuh sebenarnya salah, tapi saya benerin aja deh daripada saya nggak diundang lagi sebagai pembicara. Nah, overthinking ya? overthinking atau jadi dosen nih, nggak berani deh ngasih tahu mahasiswa, ntar mahasiswa nggak suka saya nggak dipakai lagi ngajar. Nah itu nggak bisa. Jadi kita harus kombinasi. Harus Kita- komunikasi. iya, Jadi harus jangan kombinasi. pernah melabeli diri seperti itu Yes. dan tetap seperti itu gitu. Iya. Saya orang introvert dan saya berarti tidak bisa bicara. Bukan ya? Bukan, enggak. Saya introvert, tapi begitu ada di panggung, saya sangat-sangat ekstrovert. Saya memberikan energi-energi positif dan berbagi. Hidup itu kan berbagi ya. Oke. Baik Bu Indah. Ini berkaitan juga dengan kepribadian nih ada istilahnya saat ini personal branding Bu Oke, Indah. lagi POP ya. Ya, lagi tren nih personal branding, membangun personal branding. Nah, secara sederhana seperti apa Bu Indah personal branding ini yang bisa Bu Indah jelaskan kepada rekan SN Jakarta dan warganet Bu Indah? Makasih Mas Aldi. Kalau bicara personal branding itu kok dikupas luas banget kayak bawang merah. Oke dikupas. Personal branding, perhatikan lu penampilannya. Nggak salah. Ya. Baju biar Anda punya branding harus sesuai dengan musimnya, warna kulit, itu betul. Ya. Tapi ada juga personal branding yang berkaitan dengan kepribadiannya. Intinya personal branding itu membangun citra positif untuk orang luar dari kita. Apa yang kita mau bangun? Kita bisa bangun secara sengaja atau tidak sengaja. Apa yang mau kita bangun? Dari kepribadian kita, dari keterampilan kita, atau dari nilai-nilai diri kita, ya, atau menjadi satu trademark tersendiri gitu, ya. Jadi itu yang menjadi branding supaya kalau kita mau menjadi pembicara profesional, oh tahu deh, nih si Ani kalau jadi pembicara dia pasti akan gini dulu, gini dulu, gini dulu, itu udah brandingnya dia. Atau kalau di suatu acara gitu. Oh, pasti kita akan mulai dengan gini. Dia pasti akan datang dari belakang panggung akan berteriak. Selamat pagi para hadirin gitu. Yeah. Kita harus bilang luar biasa, itu udah brandingnya dia gitu. Atau orang bilangnya kebiasaan atau trademark, sebenarnya branding. Atau kadang-kadang dia akan lembut. Pagi peserta, senang jumpa dengan Anda. Branding juga. Atau saya nggak akan lupa deh. Dia pasti penampilannya, bajunya pasti terusan, itu branding. Tapi itu penting dilakukan oleh seorang public speaker, Bu Ya, Indah, biar sangat penting. sangat. Walaupun dia bukan public speaker ya, hanya Siapapun perwakilan. itu gitu ya. Banyak perwakilan dari kantornya atau organisasi tetap harus punya branding. Oh Pak Aldi ini pasti kalau datang udah senyum duluan nih. Nah, itu branding Anda. Orang bilangnya kebiasaan. Terus selalu menyapa dengan gimana nih teman-teman, jadi mengenakan pendengar gitu kan. Merasa bahwa satu kesatuan walaupun kamu atasan tapi kita satu kesatuan. Oh, jadi kita menciptakan citra-citra positif terhadap diri kita yang kita sampaikan kepada orang di sekitar kita. Begitu Bisa ya, Bu sudah Indah? ada, bisa dibikin sengaja dibikin dalam arti bisa. kata positif ya. Oh, sengaja dibikin untuk menjadi positif Iya, begitu ya? Iya, betul. Itu baik. panjang tuh, kapan-kapan kita bicara Kapan-kapan branding ya. ya. Baik Bu Indah kali ini saya ingin Bu Indah memberikan suatu contoh praktek yang ideal nih Bu Indah. Yang ideal ketika berbicara di depan khalayak atau di depan audiens. Ini kan gestur tuh sangat penting. Tadi kalau saya tangkap dari percakapan Bu Indah bahwa gestur bagaimana sih sebenarnya cara berdiri, karena tadi selain tadi kita harus punya wawasan dan lain sebagainya, ternyata cara berdiri, cara menatap audiens, lalu juga
di mana sih tangan kita kalau lagi ngomong depan publik tuh? Ya. Di mana gitu kita Betul. taruhnya? Apakah di kantong? Apakah kita lipat? Nah ini hari ini mungkin di kesempatan berbahagia ini Bu Indah berkenan untuk memberikan contoh kepada teman-teman rekan SN Jakarta dan warganet sambil memberikan arahan. Mungkin kita bisa sambil berdiri Bu Indah betul, di tengah lebih sini. enak. Ya. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu Indah ketika kita berada dalam suatu panggung, posisi berdirinya harus seperti apa Bu Indah? Beda ya, perempuan sama perempuan sama laki kebalik, perempuan sama laki kebalik ya. Oke. Gimana? Jadi kalau kita wanita atau perempuan, kita berdiri memang agak dibuka nih satu jengkal, tapi satu maju. Jadi pada saat difoto itu bagus, foto dari sini, foto dari sini, foto dari belakang pun bagus. Sering sering saya difoto dari belakang. Waduh, kacau ini ya. Jadi, untung bagus belakangnya ya. Baik, jadi kaki kiri ya, kaki. Boleh kiri, boleh kanan. Oh, boleh kiri atau kanan itu agak maju begitu dia ya tidak untuk berlaku perempuan ya. hukum halal dan haram. Ya. Dia berlaku ada. Cuman jangan nempel banget karena ini agak. Jadi, nah, dan kalau kita pakai roknya panjang atau kita bisa agak nekuk sedikit nih yang bagian lutut depan. Jadi, nah, dan ini tegap. Mohon maaf ya untuk perempuan tegap. Ya. Jadi waktu ada di foto lagi megang mic misalnya, coba kan bagus kan? Bagus. Ya. Hai. Bagus. Jawab dong. Oke. Ya, baik. Nah, itu posisi berdiri. Ya, tangannya untuk perempuan kita bisa begini. Nih. Ya, bisa begini sambil, tapi jangan terus-terusan. Kita bisa buka. Nah, membukanya juga tidak boleh menutup. Ini membuka tangan ada tekniknya juga. Kita harus membukanya begini. Ya. Oh, baik. Open begini, posture namanya. Akhirnya kita melakukan kontak dengan audiens. Ya, kalau begini kita close posture. Kita, menggunakannya juga nggak boleh lebih dari dagu, kecuali menunjuk sesuatu. Jangan bilang lantai 4 ya, lantai 4 Bu Indah, nanti turun lagi. Enggak. Lantai 4 tapi jangan menutupi wajah. Ya. Terus jangan keseringan pakai. Jangan keseringan pakai, orang ribet sama tangannya. Kemana lagi nih? Ayo saudara-saudara, mari kita semuanya, mari kita ribet. Iya. Oke, kalau untuk pria. Baik. Izin Bu, tadi saya kurang agak paham tadi yang tangan ini maksudnya tidak menyentuh dagu tuh maksudnya posisinya. Jadi bukan gitu ya. Ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Ya, di sini di bawah dagu. Di bawah dagu. Di bawah dagu sudah ada aja deh. Lalu posisi tangannya harus sejajar begitu. Ya, nggak selalu sejajar gini juga. Tapi kalau untuk suara bagusnya dia terbuka. Oke. Terus kalau berdiri gini, mau gini boleh tapi jangan yang siap untuk upacara bendera. Relax ininya. Jadi bagaimana? Apakah sudah ini? Nah, ini bisa dimainkan. Tapi jangan. Kalau mau jadi ini, kita makan, kita pergi ke sana, nanti telepon, kita, nah itu. Kita beri tepuk tangan dong, menarik sekali, luar biasa, Bu Indah. Buat prianya boleh, baik. Bagaimana Bu? Apa yang harus dilakukan? Nah, Mas Aldi ini kan segini nih. Ya. Jadi buka kakinya tidak boleh lebih dari dari ini ya, dari pundak ya, oke. Jangan begini tangannya, nggak karena orang jadi fokus ya. Atau begini, nah itu barusan benar. Agak miring, oke. Begini. Ya. Tidak masuk kantong. Nggak boleh ya, Iya, masuk kantong ya? Itu gaya foto model ya. Di samping masih boleh. Di samping masih boleh. Terus gunakan gestur sedikit-sedikit. Oh iya. Ya. Begini. Iya, udah. Baik. Terus udah itu aja. Nah, itu tadi begitu aja. Nah, kalau perempuan kan begini ya, kayak Putri Indonesia. Kalau laki cukup begini aja nutup. Begini. Iya. Baik. Silakan kita kembali lagi ke tempatnya, boleh kita beri tepuk tangan. Pertanyaannya bagaimana cara menghadapi orang yang tadi yang maunya menang sendiri Bu Indah, yang egois? Ini rekan SN Jakarta dan warganet, saatnya untuk bertanya kepada Ibu Indah sebanyak-banyaknya. Siap Bu Indah ya, kita bacakan pertanyaannya ya. Silakan. Baik Bu Indah, ini dari Sony, beliau dari Kompas TV. Ibu Indah, Sony bertanya, apa yang harus dilakukan ketika audiens menanyakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab? Wow, bagaimana nih Bu Indah nih cara menyikapinya nih ketika kita menjadi pembicara, lalu ada yang bertanya tapi kita nggak tahu jawabannya, apa yang harus kita lakukan Bu Indah? Terima kasih Mas Sony, sehat ya. Oke, jadi itu sering terjadi. Saya pun pernah mengalami, bohong kalau nggak pernah ya.
pada saat mendapatkan satu pertanyaan sulit atau di luar sebenarnya dari yang mau kita sampaikan tapi masih ada sinambungnya, itu biasanya kita harus jujur sebagai si speaker pembicara. Jangan kita bohong, kita menganggap tahu segalanya pun juga nggak karena boleh ya. apa yang kita sampaikan akan diingat seutuhnya kan. Jadi biasanya Anda bisa mulai, yang sepengetahuan saya saat ini, apa yang Anda tanyakan itu adalah mengenai ini yang artinya ini gitu misalnya ya. Tapi untuk data lengkapnya saya belum update kembali. Saya akan berikan lebih update ke Anda apabila kita bertemu atau melalui email. Ya. Atau misalnya, mohon maaf pertanyaan Anda ini sangat menarik dan itu menjadi satu pertanyaan juga dari saya yang sedang saya dalami. Sehingga untuk memberikan jawaban yang lengkap, saya belum bisa saat ini. Hanya bisa memberikan jawaban yang belum lengkap. Baik Bu Indah, ini menarik sekali. Jadi saya menangkap satu hal yang sangat menarik nih buat saya. Artinya ketika kita menjadi public speaker, hal yang tidak boleh kita lakukan adalah berbohong berarti ya. Tidak boleh berbohong. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik dan jujur begitu ya. Betul. Baik, semakin menariknya rekan SN Jakarta dan warganet. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan berikutnya Bu Indah ini dari YouTube. Dari Andreas dari DPM PTSP. Bu Indah, Andreas bertanya, bagaimana cara menghadapi situasi ketika ada warga yang sedang marah-marah saat di loket pelayanan? Wah, ini sering terjadi nih. Karena kebijakan itu sifatnya sangat dinamis begitu ya. Kadang-kadang juga warganya yang belum memahami begitu. Nah, ketika marah-marah apa kita nih sebagai penyelenggara pelayanan publik kita harus lakukan hal apa nih Bu Indah nih? Ya, sebenarnya buat siapa aja ya pada saat kita lagi menghadapi orang yang tamu, marah-marah, klien atau siapapun lagi marah-marah, jangan bilang, ya Allah sabar Pak, sabar Pak, ya Allah istighfar Pak, oh makin marah. Makin marah ya. Itu udah salah kata. Baik, dengerin dulu dengan senyum dengerinnya. Tapi jangan senyumnya. Makin marah lagi itu ya. Baik, mohon maaf Pak, Bu, saya mengulangi ya supaya saya mempunyai persepsi yang sama. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu begini-begini. Jangan bilang komplain. Komplain tidak boleh bilang. Sabar Pak, sabar Bu juga nggak boleh bilang. Oh Anda nggak suka gitu nggak boleh. Jadi semuanya positif kata-kata dari kita. Baik, saya tulis ya. Saya segera mencari solusi ini. Mohon sekiranya Bapak Ibu bisa menunggu agar mendapatkan solusi terbaik. Gitu ya. Jadi kita tetap tenang dengan wajah yang nyenengin. Jangan yang ya, oke, enggak. Atau sabar Pak, sabar. Nggak bisa. Orang lagi marah itu udah nggak sabar. Disuruh sabar, dia punya alarm sendiri untuk sabar. Berarti dia marah itu sudah melewati batas sabarnya dia. Ya kan gitu. Iya, logikanya gitu ya. Iya, tapi kenapa ketika banyak orang marah kita suruh sabar Bu. Iya. Padahal dia sudah melewati batas sabarnya ya. Dia nunggu udah berhari-hari nggak ada ini atau dia udah antri panjang gitu kan, tiba-tiba ini udah melewati batas sabar dia berarti kan. Kalau kita bilang sabar, salah. Jadi kita tetap tenang. Kita membantu mengulangi dengan alasan menyamakan pemahaman supaya Anda segera bisa mendapatkan solusi. Sebenarnya itu ngulur waktu supaya emosi dia reda. Karena kayak didengerin. Orang kalau lagi marah-marah cuma butuh didengerin dan tidak dijawab dulu. Dengerin aja, catet. Jangan, enggak. Makin jadi keras, makin diamin tapi senyum aja sambil kita bacain. Kita aja baca doa. Ya, tolong dikasih kesabaran manusia yang depan saya ini gitu. Misalnya gitu ya atau apa. Kitanya yang bantu. Nggak usah ngomong dianya. Jadi kita menunggu mereka reda marahnya ya sebenarnya ya yang harus dilakukan. Bukannya keluar dulu. Bukannya kita tiba-tiba menjadi seorang pahlawan untuk tiba-tiba mengubah marahnya menjadi kebahagiaan, tidak mungkin juga ya. Pahlawan kesiangan. Pahlawan kesiangan. Baik Ibu Indah, sangat menarik. Kita akan lanjut lagi pertanyaan dari warganet. Nah ini ada pertanyaan dari Abu Tholib nih dari warganet Ibu Indah. Bagaimana cara mempertahankan perhatian audiens selama presentasi atau public speaking? Wah ini sangat menarik nih Bu Indah nih. Karena kita kadang-kadang kalau dibicara di depan publik tuh kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan. Lalu bagaimana nih kita bisa mencuri perhatiannya mereka dan mempertahankan perhatian itu sampai kita selesai bicara Bu Indah? Iya kan ada ya kadang-kadang tuh peserta yang sibuk baca, ngobrol bisik-bisik sama temennya. Kadang-kadang kita sebagai pembicara ngomongin saya ya. Iya. Baper nih. Kan baper gitu. ya. Atau dia sibuk mainan handphone karena ngurusin anaknya, suaminya entahlah gitu. Kita sambil kalau kita ruangan itu sambil jalan deketin.
Oh, deketin tapi nggak usah negur. Peserta ini. Nggak usah negur, deketin. Suara kita pas deket dia agak sedikit dinaikkan, tapi naikkan dalam arti kata positif. Ya. Kemudian Anda tahu betul kalau suasana sudah mulai melandai, isi dengan apa? Dengan entertain. Entertain itu kan nggak harus ngelawak. Entertain nggak harus nyanyi. Entertain tuh sebenarnya materi yang saya sampaikan ini kaitannya dengan cerita film ini loh. Orang langsung melek. Ada yang nonton nggak komentar? Yang up to date. Jangan. Ini berkaitan dengan cerita tahun 1925 zaman perang di Ponorogo. Udah kejauhan. Udah kejauhan ya. Orang udah malas sejarah gitu ya. Karena pada saatnya ini Mas Dica, supaya diperhatikan, itu ada rumus 3E. Oh 3E, ada rumus lagi nih. Dari tadi saya mencatat nih. Apa yang kita sampaikan itu harus educate. Dan fresh, new. Jangan ATM. Ambil, tiru, modifikasi. Orang kan sering gitu, bukan ATM uang ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Ya, tapi Anda menciptakan sesuatu yang baru itu mengeducate yang baru. Entertainnya di sini fun. Fun, walaupun itu hal-hal yang sangat serius, tapi dibikin serileks mungkin supaya lebih cepat masuk. Ya, jadi selain mengeducate, mengentertain, juga harus eksklusif. Beda. Terakhir, eksklusif. Berbeda. Oh, saya dapat ide itu begini. Ternyata ini menyakup ini ya, gitu. Harus itu. Jadi misalnya, oh ada banyak sekali nih prosedur-prosedur untuk mengurus perizinan. Jangan lupa ya, kita mulai dari 1 apa dulu, 2 apa dulu. Nah, menggunakan ini deh, membuat customer service-nya juga. Iya ya, nggak usah pakai buku pintar juga bisa. Baik Bu Indah. Bu Indah, kita akan lanjut ke pertanyaan keempat dari 1.500 pertanyaan. Ini Bu Indah mau istirahat dulu nih, ada 1.500, ini pertanyaan keempat. Boleh, silakan. Boleh ya, kita lanjut ya Bu Indah ya. Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Silvi dari Universitas Bakri. Wah, nampaknya mahasiswa dari Bu Indah nih. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Bakri, kita dekat kantornya, boleh kita makan siang bareng nanti ya. Mari. Baik, Bu Indah, Silvi bertanya, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan yang selalu mau menang sendiri, egois dan tidak perhatian? Yang saya lakukan selalu saja salah, sungguh dia tidak sayang. Wah, nampaknya dia sambil curhat nih Bu Indah nih. Jadi Silvi bertanya, sebenarnya dalam hubungan kita perlu sayang nggak sih? Bukan itu ya pertanyaannya ya. Bukan. Kalau nggak sayang nggak usah hubungan ya. Bukan. Jadi pertanyaannya bagaimana cara menghadapi orang yang tadi yang maunya menang sendiri Bu Indah, yang egois? Kan kita dua manusia yang berbeda ya. Latar belakang, budaya, agama sih bisa sama, bisa tidak sama ya, bisa seiman. Jadi yang menyebab itu tadi, saya di awal sudah bilang, semua yang terjadi dalam komunikasi itu tidak karena orang lain, kita. Nah, kita menyampaikan kepada pasangan kita bagaimana caranya. Ya. Terus kalau ini salah, itu salah, kita ikutin bagaimana sih sebenarnya yang dia mau. Ya, mencari satu energi dulu, satu link, satu benang merah. Tapi nggak boleh kepaksa. Oh, kalau sama suami saya nggak bisa bicara gini. Pak, jangan gitu dong. Oh, dia kan, kamu naruhnya sembarangan gitu kan. Tapi, Papa kalau ini naruhnya gini gimana ya, gitu kan. Jadi ada bahasa yang mesti ditukar, diganti kosanya, bisa jadi gitu. Kemudian kalau kita selalu merasa salah kan, apakah itu karena kita overthinking juga? Bisa. Oh, bisa jadi. Nah, kita overthinking atau kita juga merasa takut salah. Nah, apapun perasaan yang ada di diri kita itu keluarnya akan terjadi. Oh, jadi kita nggak boleh merasa negatif begitu ya Bu ya intinya ya? Enggak. Walaupun yang kita sampaikan belum tentu dia pahami. Ngerti iya, paham belum tentu. Gitu ya. Jadi kalau itu terjadi dengan pasangan kita disalahin terus, kita merubah cara kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Kalau kemarin kita ngomongnya bicara gini dengan nada gini selalu salah, kita coba dengan merubah nada, merubah cara kita bicara. Itu artinya kita masuk ke dalam polanya dia dulu. Baru ntar kita tarik, harusnya begini nih polanya kalau bicara. Berarti artinya kita harus merubah tadi itu ya Bu ya? Iya. Tapi tidak merubah pasangan kita. Itu terserah. Itu terserah kita semua ya. Iya. Baik. Kebijakan ada di Anda. Kebijakan ada di diri masing-masing ya Yes. Bu Indah ya. Nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih Bu Indah nih. Kita sebenarnya pengen ngomong, bacain pertanyaan lagi dan saya juga banyak pertanyaan. Tapi nampaknya kita sudah
Sudah. Emang udah 1 jam nih, kok nggak jalan? Nggak pakai jam tangan. Nggak pakai jam tangan ya. Iya. Mungkin teman-teman rekan SN Jakarta dan warganet nih bisa kalau mau undang Bu Indah mungkin ya setelah ini, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya nih. Bersedia Bu Indah ya untuk kita ajarkan, memberikan pelatihan kemanapun ya Bu Indah ya? Dengan senang hati. Kan hidup itu harus berbagi. Baik. Baik Bu Indah, sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa nih yang ingin Ibu Indah sampaikan kepada rekan SN Jakarta dan warganet agar senantiasa mencapai kecerdasan komunikasi khususnya dalam menerapkan seni berkomunikasi dan public speaking. Silakan Ibu Indah. Untuk rekan-rekan ASN dan warganet semua, harus Anda ingat ya, selalu Anda ingat, berkomunikasi itu seni. Jadi tampilkan keindahan hati Anda ya. Selalu berpikir hal-hal yang positif, susah, gampang. Artinya pada saat saya membicara dengan si A, walaupun saya tahu si A ini nggak baik, tetap bicara sebaik mungkin. Kemudian selalu menjadi orang yang menginspirasi. Karena beda ya antara to talk dan to speak. To talk is a gift. Anda sudah dapat dari Tuhan. Sebagai manusia yang normal, tidak tunarungu dan tunawicara, Anda bisa bicara. Tapi to speak itu adalah Anda menginspirasi orang. Ya, membuat orang termotivasi apa saja. Kamu tahu nggak sih bahwa dengan mandi jam segini itu ternyata, nah itu menginspirasi. Ya, jadi biasakan menjadi orang yang to speak bukan to talk saja. Ya, banyak berlatih, banyak baca buku. Ya, banyak bicara walaupun Anda merasa kepribadian Anda tertutup. Banyak-banyak aja, nggak usah ceritain masalah pribadi Anda. Bahas hal-hal yang terjadi masa kini yang positif. Harga cabai naik, kayak gitu. Kenapa? Kita nggak usah nyalain pemerintah, mensiasatinya gimana. Dan artinya latihan. Bukan karena Anda mau jadi speaker, tapi karena Anda mau menjadi seorang komunikator yang baik. Kunci terakhir, active listening, menjadi pendengar yang baik. Luar biasa. Baik, Bu Indah, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya Bu Indah ya. Ya, sama-sama. Maaf mau tanya, Ya. ini semua bisa ngurus sendiri ya? Bisa dong Bu Indah. Maksudnya kalau ngurus sendiri tuh nggak dibantu orang, saya urus saja sendiri gitu? Bisa. Oh gitu, nggak, Jadi maksudnya nggak ada orang lain, jadi saya urusin. ini Tuh, kadang-kadang kampanye publik miscommunication nih, gitu kan, kampanye ya. publik Bu Indah. Jadi kalau kita mengurus apapun perizinan di Jakarta, Ya. kita mengurus perizinan secara mandiri tanpa menggunakan Oke. pihak ketiga Bu Indah. Jadi bukan karena saya bawa sendiri gitu bukan. kan? Oke. Kita harus mengurus perizinan secara mandiri tanpa pihak ketiga. Karena apa teman-teman? Urus izin sendiri itu mudah. Luar biasa. Sendiri itu mudah. ini tadinya nggak di brief ya ini ya Bu Indah ya. Enggak. Aduh jatuh. Tiba-tiba ide. Tiba-tiba ide ya. Gimana Baik, nih? rekan SN Jakarta dan warganet, demikian tadi perbincangan saya bersama dengan akademisi sekaligus praktisi komunikasi Ibu Indah Sukoco. Komunikasi merupakan kunci memelihara dan mengembangkan komunikasi dalam membangun reputasi pemerintah, khususnya Pemprov DKI Jakarta sebagai penjamin kualitas pelayanan publik yang prima merupakan tugas yang harus terus dilakukan oleh seluruh aparatur sipil negara tanpa terkecuali. Kemampuan berkomunikasi yang efektif adalah hal yang selalu dimiliki oleh para pemimpin hebat dunia. Tanpa komunikasi, kepemimpinan akan menghadapi berbagai kendala. Karena sejatinya, seni berkomunikasi merupakan bahasa kepemimpinan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ibu Indah, terima kasih Ibu Indah. Terima kasih, Setiap kali ku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan
aku. Setiap kali ku melihatmu, berganti pacar yang tak tentu. Kali ini ku coba untuk beranikan diri, mencoba ungkapkan perasaan yang ada di hati. Oh, pilihlah aku jadi pacarmu yang pasti setia menemanimu. Jangan kau salah pilih yang lain, yang lain belum tentu setia. Jadi pilihlah aku. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Follow Instagram @layananjakarta.